Ya, terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah memberikan prolognya terlebih dahulu. Juga tak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada MC Kak Reza yang sudah memberikan waktu kepada kita semua untuk melangkah ke acara selanjutnya. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ibu Irsa yang akan memandu materi yang kedua yaitu mengenai jurnalistik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sekarang sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang kalian sudah tahu profilnya mungkin sekilas. Tapi sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu seperti tadi yel-yel yang sudah diajarkan Pak Dede ya. Kalau bilang OSIS jawabannya Jaya. supaya nggak ngantuk Jaya. ya. Jaya. Kalau bilang apa MPK? Jaya. Jaya. Aldor? Biasa. Luar biasa. Oke. Supaya nggak ngantuk. Oke. Siap ya kakak-kakak calon pengurus OSIS. OSIS? Jaya. Jaya. Suaranya. OSIS? Jaya. MPK? Jaya. Aldor? Luar biasa. Jaya. Oke, terima kasih semuanya. Juga Ibu ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari SD Al-Azhar 5 Kemandoran yang sudah bergabung juga mengikuti acara ini. Selamat datang adik-adik. Silahkan simak lalu ikuti baik-baik acara ini. Dan sebelumnya Ibu jelaskan dulu sedikit rules-nya. Jika dari seperti ini, rules yang utama adalah usahakan kameranya on sepanjang materi disampaikan. Kemudian dan audionya off jika memang tidak ada kepentingan untuk berbicara. Begitu ya. Dipastikan semuanya kameranya on. Oke. Terima kasih kakak-kakak calon OSIS semua. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan secara singkat dulu bagaimana profil narasumber kita hari ini. Golagong telah menulis sekitar 125 buku berupa novel, antologi cerpen, puisi, how to, parenting, dan catatan perjalanan. Buku puisinya yang berjudul Air Mata Kopi masuk ke dalam 10 besar Hari Puisi Indonesia. Pendiri dan relawan Rumah Dunia ini didaulat sebagai tokoh literasi nasional tahun 2016 dan menjadi instruktur literasi nasional. Novelnya yang berjudul Padamu Aku Bersimpuh, Al-Bahri, dan Balada Siroy menjadi bestseller dan disinetronkan. Dan insya Allah film judul yang Balada Siroy ini akan difilmkan. Insya Allah akan beredar di tahun 2021. Kini Pak Golagong juga mengelola kelas menulis Golagong Online dan akun YouTube Golagong TV. Silakan yang sering berselancar di dunia maya, di kepo-kepo deh bagaimana luar biasanya perjalanan Pak Golagong ini. Baik, itu saja mungkin profil singkat yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Mungkin lebih enaknya disapanya Pak siapa ya? Pak Gong ya Pak? Ya, Pak Agong ya boleh. Biasanya Pak Gong ya? Atau mungkin supaya lebih sama anak Kak Gong gitu ya? Ya, boleh. Boleh. Silakan saya serahkan kepada Pak. Ke saya ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berbicara kepada anak-anak ya, anak-anakku, anak saya yang paling bungsu kelas 1 SMA. Jadi sekarang kamu anak-anakku
boleh manggil saya Bapak, boleh manggil Kakak, boleh ya. Saya enaknya manggil adik-adik kali ya, adik-adik. Nah, bagaimana Ibu soal materi? Mereka udah lihat ya? Sudah Pak, sudah insya Allah. Oke. Jadi pagi ini materi pertama saya ingin adik-adik tahu bahwa saya bisa sekarang ini karena bekerja keras. Ya, bukan melamun, bukan datang ke kuburan berdoa lalu datanglah hadiah dari Allah. Tidak. Yang Allah bilang ikhtiar dan doa itu memang harus berbarengan. Nah, jadi hari ini sebelum masuk ke pelatihan pelatihan jurnalistik, kurang tik ini. Jadi saya akan bercerita tentang siapa saya supaya adik-adik tahu ya bahwa dengan bekerja keras, insya Allah semua keinginan kita diridhoi sama Allah, terutama kalau keinginannya baik ya. Nah, adik-adik, nama saya Golagong. Kenapa diberi nama Golagong? Waktu tahun 1988, saya masih menggunakan nama dari orang tua, Heri Hendrayana Haris. Nah, saudara bibi saya yang di Amerika itu Kamala Harris, sekarang jadi wakil presiden. Pak Gong sebentar, mohon maaf. Mau langsung di share screen saja materi. Boleh. Iya. Anak-anak gimana? Silakan. Boleh, silakan Mbak. Supaya lebih enak mungkin ya. Iya. Oke. Sudah terlihat di layar semuanya? Sudah. Nah, jadi sebentar lagi Pak Gong akan menceritakan bagaimana perjalanannya di dunia jurnalistik sejak kecil ya, bagaimana Pak Gong ini mengawalinya. Baik, silakan Bapak diteruskan. Ya. Jadi adik-adik, saya sekarang usianya sudah sama dengan ayah ibu adik-adik mungkin ya, sudah 57 tahun, mungkin juga lebih tua. Tapi saya alhamdulillah masih berjiwa muda. Jadi saya menolak berpikir tua. Jadi saya tetap berpikir muda. Supaya gagasan-gagasan yang saya baca di buku misalnya bisa disebarkan ke adik-adik, ke semua orang. Orang-orang tidak semua tahu bahwa saya bisa seperti sekarang ini karena bekerja keras. Dimulai dari kebiasaan membaca. Maka hari ini saya memulai dengan membaca itu sehat, menulis itu hebat. Sebelum kita pelatihan menulis ya. Pelatihan jurnalistik maksud saya. Oke. Slide berikutnya. Nah, alhamdulillah saya sudah 125 buku. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menulis 125 buku dalam kurun waktu 32 tahun ini ya. 32 tahun. Artinya 1 tahun sekitar 3 buku ya. 4 buku mungkin ya. Bagaimana bisa menulis setahun 4 buku? Berarti per 3 bulan 1 buku. Nah, adik-adik nama asli saya Heri Hendrayana Haris. Haris itu kalau dalam bahasa India katanya laki-laki yang termasyhur gitu ya. Mudah dikenal orang, kemudian nama yang baik lah untuk laki-laki. Saudara saya bibi paling jauh ya. Bibi terjauh. Kamala Harris sekarang jadi wakil presiden Amerika ya. Jadi jaraknya jauh tuh dari Serang ke Amerika. Jadi saudara sangat jauh. Nah kemudian kenapa nama itu bisa jadi Golagong? Silakan next. Jadi saya menggunakan nama pena karena pekerjaan saya di dunia kreatif. Maka namanya pun harus kreatif. Harus eye-catching, harus mengundang banyak tanya. Karena ini webinar di rumah, jadi saya sambil ngopi, boleh ya? Nah, adik-adik. Ya, silakan Pak. Boleh. Santai saja.
Aduh, harum nih kopinya, kopi Sumatera. Adik-adik, tahun 1988 saya menyerahkan satu novel ke majalah Hai. Majalah Hai sekarang sudah tidak ada cetaknya, yang ada online-nya. Novel pertama saya judulnya Balada Siroy. Pihak redaksi mengatakan nama Heri Hendrayana Haris itu tidak link and match lah dengan Balada Siroy. Maka saya disuruh mencari nama pena. Saya pulang ke rumah, saya ingat ridho Allah itu ridho orang tua. Saya lapor sama emak sama bapak. Pak, Ma, di Serang ya, rumah saya di Serang. Jadi majalah Hai adanya di Palmerah Selatan. Jadi saya naik kereta dari Palmerah ke Serang. Pulang, datang maghrib, saya lapor ke emak sama bapak, lagi makan malam, novel diterima di majalah Hai, tapi namanya tidak bisa dipakai, Pak. Bapak sama emak kecewa tentu, karena ingin membaca nama anak itu ada di media massa. Lalu bapak saya bilang, oh berarti masuk ya, gol karyamu. Iya Pak, alhamdulillah. Kata emak, kamu kalau menulis itu tulisanmu harus seperti bunyi gong menggema. Dan jika kamu sukses, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu sombong, Allah pasti marah. Nah, saya sholat istiqoroh, kemudian saya terinspirasi, gol gong Allah, gol gong Allah, gol gong Allah. Lalu pagi-pagi saat sarapan, saya presentasi ke keluarga, Pak, Ma, minta ridonya. Ini terinspirasi dari obrolan semalam. Nama penanya adik saya yang ngusulin, Cebing Cekov, adik saya yang lain, Kembang Sepatu, Siki Nangka, banyak nama yang Cantika Permatasari, supaya nama perempuan, supaya misterius. Akhirnya saya sodorkan Gol Agong, ditulisnya Gol Agong. Apa itu filosofinya? Kata emak, kata bapak, semua kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata emak. Emak sama bapak ikhlas. Saya mencium kedua tangan mereka. Saya pergi ke Jakarta. Saya katakan nama pena saya Gol Agong. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi adik-adik jangan sekali-kali menolak atau menolak anjuran orang tua. Tidak ada orang tua yang meminta kita melakukan yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baik ya sebaiknya tidak dituruti, tapi rata-rata tidaklah ya. Nah, oke. Semuanya silakan next. Slide berikutnya. Nah, adik-adik, semuanya bermula di sini. Saya jatuh dari pohon. Di Banten itu tidak ada dokter tahun itu. Saya dibawa ke dukun, salah penanganan, kemudian harus diamputasi. Jadi dalam waktu 1 minggu tangan kiri saya gangren, busuk, dibawa ke Sibiset di Jakarta, lalu diamputasi. Next. Nah, ini yang disebut literasi keluarga. Bapak saya sama emak bilang, kamu jangan minder. Tapi caranya bagaimana? Bapak saya menyuruh saya berolahraga dan membaca buku. Lakukan 2 hal ini, kata bapak. Kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Begitu adik-adik. Jadi kalau adik-adik ini wajahnya banyak jerawat, badannya tidak kurus, yang laki-laki tidak ganteng, baca buku dan berolahraga, insya Allah lupa segala kekurangan kita. Nah, jadi saya melakukan 2 hal ini perintah dari Bapak, yang sebetulnya kata Bapak ini perintah Allah. Kita harus bertubuh sehat, harus banyak membaca. Kita tahu surat pertama itu menyuruh, Allah menyuruh kita membaca. Nah, next. Nah, jadi Allah tidak bohong. Semua yang saya tulis di sini, ridho Allah, ridho orang tua, mengikuti perintah Allah, Iqra dan Qalam, menurut kepada ayah ibu, saya diberi hadiah ketika saya hidup. Mohon maaf nih adik-adik, kalau mau masuk surga kan syaratnya berat ya. Apa coba? Kita harus meninggal dulu. Rata-rata orang nggak mau meninggal dulu kan? Jadi
Sebelum kita masuk surga di akhirat nanti, kita bangun dulu surga di dunia. Supaya kita nanti di akhirat kelak insya Allah juga masuk surga. Maka jangan saling menyakiti. Begitu ya. Oke, next. Lanjut. Nah, hadiah pertama yang saya dapat, waktu SMP saya ingat, saya kan diamputasi kelas 5, teman-temannya masih yang lama, jadi masih bisa beradaptasi. Tiba-tiba masuk ke SMP, teman-temannya baru dari seluruh SD di kota Serang. Tahu dong, kalau orang punya kekurangan selalu diledek, duduknya disuruh di belakang. Dibully, iya dibully. Dibulinya tapi tidak sekejam sekarang. Ya paling tangan satu, yang buntung di belakang, misalnya kayak gitu. Tanganmu kenapa? Oh, udah yang buntung diam aja kayak gitu. Ya. Nah, tapi saya masih memaklumi, kata bapak, ya nggak apa-apa, kamu memang tangannya satu kan, buktikan sama mereka. Nah, karena hobi baca itulah, waktu SMP saya ingat, di semester pertama tiba-tiba kok saya jadi bintang pelajar. Walaupun berikutnya saya tidak bintang pelajar lagi. Tiba-tiba badmintonnya saya mewakili kelas untuk bertanding antar kelas di SMP. Saya tidak juara waktu kelas 1 di SMP itu. Lawan saya tangannya 2. Tapi mereka terkejut. Wih, tangan 1 bisa badminton. Kalau kata guru, siapa yang mau pulang duluan jawab pertanyaan ibu guru misalnya. Siapa artis sinetron? Siapa misalnya ketua PBB? Nah, kayak gitu. Siapa nabi keempat? Siapa? Nah, kayak gitu. Alhamdulillah, kadang-kadang saya lebih tahu dari mereka. Kayak gitu ya. Itu hadiah. Nah, makin dewasa, tiba-tiba hadiahnya mewakili sekolah, badminton, bertanding antar sekolah. Tiba-tiba dikirim ke kota lain. Tiba-tiba saya juara se-Indonesia untuk Olimpiade, untuk Pekan Olahraga Cacat. Dan saya pernah di Jepang juara badminton se-Asia Pasifik. Apa sekarang namanya ASEAN Para Games ya. Jadi saya ini atlet nasional. Saya pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya di negara Jepang. Pernah mengerek bendera merah putih lebih tinggi dari bendera negara lain. Di negeri orang gitu. Coba kamu nyanyi lagu Indonesia Raya di negeri orang, kalau tanpa sebab musababnya ditangkap. Ngerek bendera merah putih pasti ditangkap. Nah, saya alhamdulillah pernah merasakan itu. Jadi kebahagiaannya luar biasa. Alhamdulillah saya bisa menyumbang sesuatu buat negara saya. Walaupun hanya di cabang badminton. Seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, ini foto waktu saya juara badminton se-Indonesia. Saya tim kontingen dari Jawa Barat. Kata mereka tahun 85 ini. Waktu saya masih kuliah di Unpad, di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Tahun 80 berapa? 84 kalau nggak salah. Kata mereka, sejarah buat Jawa Barat. Pertama kali juara badminton. Next, lanjut. Nah, itu tadi hadiah dari kebiasaan saya olahraga. Nah, kebiasaan membacanya. Sorry, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas. Masih menyimak luar biasa sekali. Iya. Jadi, kebiasaan membaca saya memancing saya untuk selalu ingin tahu apa yang saya baca. Kata bapak saya, kalau di Serang hujan, percaya nggak kamu? Di Bandung bisa saja tidak hujan. Untuk membuktikannya kamu harus pergi ke sana. Jadi bapak saya tuh sering mendorong saya untuk pergi dari rumah. Kata bapak, bertebaranlah di muka bumi, itu sudah perintah Allah. Bapak bikin rumah, mengundang orang-orang untuk datang memuji bapak. Bahwa rumah yang bapak bikin bagus. Allah juga begitu. Dia membangun dunia yang luas ini. Juga ingin ditengok oleh kita, ingin dilihat. Dan kita memuji ciptaannya. Seperti itu. Jadi, maka saya bercita-cita ingin jadi pengeliling dunia. Nah, ini naik sepeda saya dari Bangkok
ke dari Singapura ke Bangkok. Waktu itu saya masih jadi atlet, sehat badan saya. Ini usia 50 berapa ya? hari ya Pak ya? Iya, 50 hari. Tidur di Luar masjid, biasa. tidur di candi, di masjid. Di mana saja saya belajar tentang toleransi beragama. Kalau di candi itu orang-orang biksu yang pakai seragam orange itu, jingga ya. Jingga apa orange? Jingga. Kalau saya mau makan dikasih tahu, ini jangan babi ya. Ya saya minta sama Allah saja, mudah-mudahan ini halal ya. Sholat juga disediakan. Luar biasa lah ya. Oke, lanjut. Sebelumnya saya juga keliling Indonesia, traveling. Ya tadi kata Allah, bertebaranlah di muka bumi. Saya ingin menyapa, kalau ditanya di jalan, kamu sedang apa ini? Saya ingin mengunjungi silaturahim ke saudara-saudara saya. Ada lagu dari Sabang sampai Merauke, masa saya nggak menengok saudara-saudara saya. Nah, akhirnya saya backpacking. Ya, istilahnya sekarang backpacker ya. Ya saya backpacker lah. Nah, sambil nulis. Ya, nah ini jenis tulisannya disebutnya features perjalanan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya travel writing. Lanjut. Alhamdulillah. Saya sama Allah, ya Allah, saya ini bukan orang kaya, saya pengen keliling dunia, caranya gimana? Ikro kolam. Alhamdulillah saya diundang ke beberapa negara, baru 20 negara ya. Baru Memberikan, 20 ya Pak ya? iya, nanti ada yang 21 doain sehat ya. Amin, amin, amin. Teman-teman saya kan diplomat apalagi ya, teman-teman saya udah puluhan, udah banyak ya, karena saya rakyat biasa harus ngumpulin uang ya. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada yang mendukung. Yang paling senang tuh waktu di Jerman tahun 2015, saya dengan 70 penulis mengikuti seminar di Frankfurt dan pameran buku. Wah, ternyata ini derajat saya diangkat sama Allah. Jadi saya hanya membaca buku, menulis, dan alhamdulillah tidak ada yang membuli persoalan profesi saya. Tidak seperti kalau yang kasihan kan politikus ya, adik-adik ya, anggota dewan itu kan sering dihina, dibully sama kita ya. Nah, kalau profesi penulis, alhamdulillah kalau yang kita tulis baik. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah adik-adik, kata Allah maka akan aku pasang-pasangkan. Istri saya juga hobi menulis, dia sarjana teknik dari Universitas Muhammadiyah Solo. Alhamdulillah, saya dipertemukan sama dia. Ini orangnya ada nggak ya? Dia dipuji takut-takut besar kepala nanti. Sepertinya saya kuping tuh di belakang. Jadi saya diberi itu sama Allah istri yang soleha. Alhamdulillah. Next. Jadi betul adik-adik dari sekarang harus punya visi ke depan ya. Saya punya istri baik, soleha, diberi anak juga ya Allah. Karena kami berdua hobi baca, anak-anak kami juga tidak neko-neko. Yang pertama, alhamdulillah juga dari sejak umur 7 tahun, adik-adik pernah baca nggak? Buku-buku nama samarannya Bella waktu itu. Di kecil-kecil punya karya. Angkatan pertama sama siapa ya namanya? Salsabila, Faiz, siapa lagi ya? Bukunya udah 8, kemarin yang terbaru Rinjani. Dan alhamdulillah dapat beasiswa dari lupa saya, Sun Yat-sen University di Guangzhou. Anak kedua lebih berani lagi karena bapak ibunya sering suka traveling. Dari kecil dia sudah saya bawa traveling. Umur kelas 5 SD sudah sekolah di Abu Dhabi. Kelas 5 SD, Pak? Sejak 5 SD ya. Wih, luar biasa. Dapat beasiswa dari kerajaan sana. Ada seangkatan dia itu ada 12 orang dari seluruh Indonesia. Jadi tahun itu ada program kerajaan di Abu Dhabi memberi beasiswa kepada negara-negara Islam berkembang. Nah sekarang berkah COVID, anak kedua saya nggak bisa pulang, lulus SMA tahun ini, mengisi waktu daftar ke UIN-nya di Abu Dhabi, Universitas Islamnya sana ya.
Alhamdulillah diterima di dua universitas, di Abu Dhabi University sama Abu Dhabi University itu seperti Universitas Indonesia. Kalau yang Muhammad Hamis University seperti Universitas Islam di sini. Dan dia memilih jurusan fikih di sana. Jadi yang dipilih itu Universitas Islamnya. Jadi sekarang dia sudah jadi mahasiswa di sana. Alhamdulillah, hebat sekali. Nah, yang pertama nih pulang liburan Februari terkena COVID belum bisa balik ke Cina. Jadi kayaknya tahun depan dia boleh pulang ke Guangzhou. Oke, lanjut. Next. Nah, ini foto, saya sengaja nyimpen foto ini supaya adik-adik termotivasi ya bahwa sekolah di mana saja. Apalagi anak-anak Al-Azhar yang saya tahu bertebaran di muka bumi. Nah, ini sekolahnya. Lanjut. Nah, dua anak kami nih. Dua anak ini generasi apa sekarang? Generasi Z ya. Ya sudah hidupnya dengan internet. Walaupun saya coba untuk terus baca, jadi diselang-seling harus baca buku walaupun mereka baca di internet. Nah, lanjut. Ini penghargaan yang saya peroleh. Alhamdulillah walaupun ini bukan tujuan utama. Lanjut. Ini pengalaman kerja saya, alhamdulillah. Dengan kondisi tangan satu, ternyata bekerja di dunia kreatif itu tidak diskriminatif. Dulu waktu kuliah saya pengen jadi dosen, nggak boleh orang cacat. Kamu cacat nggak bisa. Zaman Pak Harto itu. Akhirnya saya memilih di dunia kreatif, jadi wartawan, jadi penulis skenario. Terakhir saya paling lama di RCTI 12 tahun. Lanjut. Nah, ini foto saya waktu jadi wartawan. Jadi 7 tahun saya jadi wartawan. Ya benar 7 tahun ya, 88 ya. Iya, 7 tahun. Nah, ini adik-adik profesi menulis, alhamdulillah sudah saya lalui. Jadi reporter atau wartawan, jadi penulis iklan di RCTI, jadi penulis skenario di RCTI, jadi penulis novel sekarang. Ya. Lanjut. Nah, ini dengan membaca dan menulis, saya bisa keliling dunia. Saya diberi amanah, bukan jadi ketua partai yang sering dibully sama orang-orang, tapi saya menjadi ketua partai Allah. Namanya apa? Forum Taman Bacaan Masyarakat. Saya jadi mujahid. Saya menyebarkan, baca. Kalau kamu baca, hidupmu akan berubah jadi baik. Kemana-mana itu saya bilang ke orang-orang. Ada yang difasilitasi negara, ada yang kalau saya punya uang lebih, misalnya seperti hari ini, misalnya saya dapat honor dari Al-Azhar, saya subsidikan sebagian untuk kegiatan Iqra kolam saya, ngasih pelatihan gratis ke orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Seperti itu, saling subsidi silang. Kan kata Allah 2,5% Allah mintanya, nggak banyak. Ya, lanjut. Ini aktivis literasi. Saya memang pernah jadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Sekarang juga saya masih jadi penasehat di nasional ya, di pusat ya, gerakan di Perpustakaan Nasional, gerakan pemasyarakatan minat baca di Forum Lingkar Pena dengan Kang Abik Habibur Rahman, dengan Asma Nadia, dengan Helvitiana Rosa, mendidik anak-anak muda menulis. Ya, lanjut. Nah, ini lanjut tadi novel-novel saya ya yang disinetronkan. Ini Al-Bahri. Ini saya paling suka nih nulis Al-Bahri ini tentang jamaah tabligh. Jadi ada satu orang tokoh, dia lulusan pesantren, lalu dia bilang ke ustadznya, ke kiainya, saya ingin mengamalkan ilmu saya ingin hujan ya, bentar, terdengar nggak? Nggak, Pak, kesini. Masih terdengar suara saya? Masih jelas. Oke, jadi ini tokoh Al-Bahri ini lalu keluar dari pesantren, datang ke tiap kota-kota kecil, kota besar, kalau ada masjid kotor dia bersihkan. Jadi dia hijrah dari satu kota ke kota lain. Lanjut. Nah, ini pernah nonton Joe Wisband? Nah, ini sutradaranya mau memfilmkan syutingnya nanti Januari. Ditayangkan setelah Lebaran 2021.
mungkin bulan Mei. Lanjut. Nah, adik-adik, waktu SMA saya pernah berjanji sama Allah, meminta sama Allah begini janjinya. Ya Allah, sukseskan saya jadi penulis. Kalau saya sukses jadi penulis, saya akan membangun sebuah tempat di mana anak-anak muda Banten, saya bilangnya Banten atau Indonesia, belajar menulis dengan mudah. Nah, jadi saya alhamdulillah diberi rezeki, diberi istri, anak, sehat semuanya. Walaupun saya bukan orang kaya, tapi kata saya ya cukup aja lah ukurannya perut. Kalau beli mobil juga nggak usah yang bermerek lah. Yang penting niat saya tercapai dulu. Akhirnya saya membuat rumah dunia bersama sahabat-sahabat. Jadi tidak sendirian. Dibantu oleh teman-teman. Ini di halaman belakang rumah saya. Lanjut. Rumah dunia. Ini bagian dari gerakan literasi masyarakat. Kalau adik-adik kan di gerakan literasi sekolah, ini di masyarakat. Nah ini rumah dunia. Tanahnya luasnya 3.000 meter. Gedungnya hadiah dari Kemenpora. Karena saya juara badminton tadi di Jepang. Lanjut. Nah rumah dunia ini mendidik anak-anak muda untuk jadi pemimpin. Maka presidennya gonta-ganti. Sekarang tadinya saya waktu awal sama istri, lalu diganti ke 4 orang berikutnya. Jadi sekarang sudah yang terbaru Abdul Salam tahun 2019 sampai 2024. Lanjut. Jadi rumah dunia ini adalah satu sanggar komunitas tempat belajar ikro dan kolam. Udah itu aja. Datang anak-anak ke rumah dunia untuk membaca. Membacanya membaca buku, membaca puisi, membaca drama, lalu menulis puisi, menulis drama, menulis skenario, menulis novel, semuanya saya dan teman-teman saya ajarkan ke mereka. Lanjut. Sebentar. Oke, ini dia angkatan anak-anak. Jadi ada kegiatan kelas menulis rumah dunia sekarang sudah 35 angkatan. Setahun 2 kali dan semuanya menyebar. Lanjut. Nah, jadi itu awalan dari saya bisa seperti ini sekali lagi karena doa orang tua tentu, doa para guru tentu ya, guru-guru menyemangati saya. Bayangkan kalau guru-gurunya misalnya melihat saya tangan satu lalu saya di anak tirikan, enggak, guru-gurunya mendukung saya terus memberi semangat. Alhamdulillah. Nah, begitu Ibu. Iya, bagaimana ada yang bertanya? Masih ada waktu? Masih Pak, masih silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ini sebelum ke materi inti ya mungkin ya Pak. Ya. Iya, silakan adik-adik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Profil yang luar biasa sekali ya. Mungkin tadi poinnya adalah jangan fokus pada kekurangan diri, begitu ya Pak ya. Lakukan hal positif yang bisa kita lakukan hingga kita lupa pada kekurangan diri kita, begitu ya Pak? Ya. Iya, luar biasa. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi utamanya nih? Jangan meratapi nasib. Oh iya betul, jangan meratapi nasib, jangan merasa jadi orang yang paling tersiksa gitu ya Pak. Ya. Jangan merasa jadi orang yang paling nggak bisa apa-apa gitu, semuanya pasti punya kemampuan. Ya, ada yang ditanyakan tidak atau langsung saja pada materi? Langsung saja. Bagaimana Kezia? Tiap orang pasti di perjalanannya punya titik terendah. Iya. Pak Golagong ini ngelewatin nggak masa-masa kayak putus asa atau sedih gitu? Baik aja. Oke. Saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Jadi alhamdulillah, mungkin karena Bapak Ibu saya kepala sekolah, nih beruntungnya saya ya. Kan kalau di kampung-kampung itu anaknya cacat sering disembunyikan. Kalau saya sama Bapak sama Emak tuh enggak, didorong-dorong untuk maju. Makanya metodenya membaca dan berolahraga tadi. Saya cuman ini ya adik-adik, saya cuman teringat bahwa saya itu cacat ketika bercermin mau sekolah. Misalnya
bersekolah nih pakai seragam kan. Baru saya ingat, Mak, Pak, tangan saya satu ya. Seperti itu. Ya, kata Pak, udah nggak usah diinget-inget. Teman saya Iya. waktu kalau misalnya camping ya, kan nama saya Heri, Ri, kamu yang gitar sekarang. Ya saya terima aja gitarnya, saya gembreng-gembreng aja. Yang bener sih ngegitarnya. Nanti teman yang lain, ayah si Heri gimana bisa tangannya satu ngegitar? Iya, sorry. Saya senyum aja. Udah nggak apa-apa, mau nyanyi apa, gembreng-gembreng aja. Nah, jadi kita akan kelihatan memiliki kekurangan kalau kita menunjukkannya dengan perilakunya minder gitu ya, sedih, enggak, gembira. Semua orang tuh diberi kesempurnaan dan diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita menyembunyikannya saja. Nah, saya termasuk orang yang tidak menyembunyikan karena perilaku saya ini, mohon maaf, misalnya perilaku saya oleh teman-teman saya karena saya atlet bersemangat gitu ya. Kan kalau atlet itu naluri kompetisinya tinggi tuh. Saya baru kalah kalau di lapangan, buktikan gitu. Kalau kamu mau menganggap saya kalah, kalahkan saya di lapangan. Nah, itu atlet itu begitu. Terus kalau ngelihat orang, dia main badminton, main sama saya. Yuk, kayak gitu. Jadi, menyenangkan. Hidup ini sangat menyenangkan jika kita mensyukurinya, Adek. Oh, jadi ya betul. Jadi salah satu kuncinya adalah bersyukur gitu ya Pak ya. Atas Iya, apapun yang kita miliki, atas apapun yang kita punya, syukuri saja gitu ya Pak. iya. Baik, terima kasih Kak Izia untuk pertanyaannya. Nah, mendengar tadi pemaparan profil dari Pak Gong tadi, ternyata sebegitu menyenangkannya ya dunia jurnalistik. Tapi mungkin kami di sini Pak kadang-kadang kebingungan bagaimana untuk memulai, bagaimana untuk melangkah di awal gitu. Karena merasa saya nggak bisa memulainya nih. Saya harus gimana nih? Saya harus bagaimana dulu? Saya harus apa dulu nih untuk memulai menjadi seorang jurnalis gitu ya Pak ya? Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan lebih lanjutnya lagi mengenai teorinya, materi jurnalistiknya. Oke. Iya. Sudah terlihat ya di layar ya? Jurnalisme digital di sekolah. Ya. Oke. Saya persilakan kembali Pak Gong. Ya, jadi adik-adik tentu kita ini pasti punya suka duka. Hanya bagaimana kita menyikapinya adik-adik. Ketika saya jadi wartawan, pada masa itu image orang cacat itu sangat rendah. Kalau orang cacat itu pasti dianggapnya meminta sumbangan. Nah, bayangkan. Kata emak saya, kamu sebagai orang cacat harus menimbulkan kesan baik ketika kamu meninggalkan tempat itu. Berat kan itu? Nah, lalu saya jadi wartawan. Bayangkan, bagaimana saya mengakali ini. Maka saya memakai penampilan luar, menggunakan atribut. Memakai atribut yang orang kalau melihat, ini kayaknya wartawan deh, pakai rompi ya kan? Makanya saya nggak mau jadi wartawan bodrek. Wartawan bodrek itu wartawan yang tidak ada surat kabarnya. Nah, kan bangga tuh kalau saya pakai baju ada capnya majalah Hai atau Gramedia misalnya. Saya bilang saya dari Gramedia. Waktu RCTI juga begitu. Kalau lagi riset untuk sinetron misalnya, saya dari RCTI. Jadi saya pakai kaos, pakai rompi RCTI. Minimal itu mencoba mengusir pikiran-pikiran jelek tentang orang cacat. Ada juga datang misalnya, aduh saya paling malas tuh kalau ke kantor pemerintahan. Nah biasanya saya bilang, saya wartawan, saya datang ke sini mau mewawancarai Bapak, menulis ini, dan tidak ada uang di sini. Tidak ada kepentingan uang. Bapak harus bayar atau enggak. Kalau tiba-tiba dikasih gitu, amplop, uang, saya tolak. Kalau dia maksa, saya berikan ke sekretaris di tempat kerja saya. Nanti yang pihak sekretaris mengembalikan uang itu. Jadi di tempat saya, di Kompas Gramedia, enggak boleh wartawan menerima amplop. Dan itu benar. Nah, sementara orang-orang menganggapnya Kompas Gramedia itu kan Kristen gitu ya dan sebagainya. Tapi cara-cara kerjanya sebetulnya Islami. Pernah teman saya nerima amplop, ditelepon sama yang memberi amplop, kok berita saya nggak dimuat? Kok? Kenapa? Karena udah saya kasih uang, dipecat wartawan seperti itu.
Jadi kalau tulisannya jelek, nggak dimuat. Kalau narasumber itu beritanya jelek, nggak dimuat. Bayar berapapun, nggak bisa. Nah, itu di perusahaan-perusahaan bonafit seperti itu. Ya. Nah, hari ini terjadi perubahan, perpindahan dari kebiasaan-kebiasaan di bumi, tiba-tiba pindah ke angkasa, ke udara. Nah, saya menyebutnya jurnalisme digital. Nah, karena kita bicara soal mading, adik-adik, jurnalisme digital di sekolah. Tadi pengalaman saya jadi wartawan. Kalau di sekolah saya rasa adik-adik pers abu-abu ya, tentu tidak akan sesedih atau semalang saya lah di dunia di luar sekolah. Tapi adik-adik nanti bisa merasakan, dan itu jangan dijadikan jangan diratapi, dilawan saja, diakali, disiasati, dijadikan sebagai batu loncatan, disyukuri. Dan saya selalu menjadikan itu alat komunikasi. Kalau misalnya saya, ada apa? Mau ketemu Bapak Kepala Dinas, mau apa? Minta sumbangan ke saya aja. Saya suka, Pak, kalau saya minta sumbangan, berani ngasih berapa ke saya? Kayak gitu. Gaji saya mungkin lebih tinggi dari gaji Bapak. Kadang-kadang saya suka gitu, sambil bercanda. Ya. Nah, jadi adik-adik pasti nanti akan mengalami itu kalau sudah keluar dari sekolah. Tapi kalau di sekolah enggak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini skip aja nih. Ini juga skip sudah tadi ya, lewat. Nah, sampai sini. Adik-adik, saya menemukan data ada 370 juta. Mungkin sekarang udah nyampe ke 380 mungkin. Juta handphone, unitnya, handphonenya, barangnya dipegang oleh orang Indonesia yang jumlahnya 260 juta. Mungkin sekarang nambah kali. Berarti ada kelebihan sekitar 100 juta. Adik-adik punya handphone berapa? Para guru, ustazah, mungkin ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau adik-adik data di sekolah adik-adik, Bu Guru boleh nggak bawa handphone ke sekolah? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya? Iya. Muridnya berapa? 273, Pak. Oke, kita asumsikan dengan guru jadi sekitar 300 ya? Iya. Nah, berarti itu ada 300 handphone yang bisa dioperasikan di rumah. Nah, berarti itulah target pembacanya. 300 orang yang akan membaca majalah dinding kita. Ya, lanjut. Nah, sementara ini lihat adik-adik. Ada 265 juta mereka menggunakan itu untuk, misalnya untuk apa nih? Untuk total populasinya tadi 210 juta, 132 juta menggunakan internet. Lalu dipakai untuk aktif di sosial media. Lalu mereka menggunakan handphone, ada yang personal komputer PC, ada yang handphone. Lalu aktif di media sosial menggunakan handphone 120 juta. Lanjut. Nah, dan lihat adik-adik, itu HP sama seperti pisau. Kebanyakannya orang dipakai untuk data-datanya. Memfitnah, agama, penipuan. Pernah kan menerima hadiah gitu ya. 150 juta. Kontak, mendapatkan mobil. Kontak, nanti harus transfer, seperti itu. Isu politik, pemerintahan, kejahatan. Lanjut. Orang-orang kreatif, Facebook, Mark, Jack Ma, Ivan, Wattpad, Alibaba, Facebook. Lihat penghasilannya. Mark 84 miliar sehari. Jack 37 triliun. Ivan 170 triliun. Wattpad. Subhanallah, ya lihat. Atta Halilintar. Next. Di sini siapa yang jadi subscribernya? Ada? Ada yang jadi subscribernya. Atta tidak. Oh, Pak Dede katanya. Saya, Ibu Guru, Bu Ustadz, saya jujur mengidolakan dia. Karena dia anak muda yang menggunakan digital ini untuk sesuatu yang berdaya guna, memiliki nilai ekonomi. Iya, betul. Waktu saya di TV,
12 tahun di RCTI, saya cari orang-orang seperti ini. Belum ketemu, karena aksesnya susah. Internet belum seperti sekarang, susahnya minta ampun. Begitu lambat laun sampai sekarang tahun 2000-an ke sini, 2010 terutama, tiba-tiba jegur. Ata ini 2014 kalau nggak salah mulai main YouTube. 2 miliar sebulan. Apa yang cewek itu siapa ya? Anak kecil itu cewek. Ria Ricis. Ria Ricis. Ya, itu orang tuanya seneng pasti. Nyari anaknya nggak usah susah-susah. Kemana anak kita? Ada di YouTube. Tinggal cari di YouTube. Ya, daripada anak kita di mana? Nggak tahu di mana. Tiba-tiba dibawa kabur sama orang, ya kan? Tiba-tiba, wah ngeri. Mendingan di YouTube, dapat uang lagi. Lanjut. Nah, Raditya Dika juga, ya. Apa blognya menghasilkan uang? Siapa yang pernah baca Raditya Dika? Ya, siapa yang pernah baca? Rasanya mungkin pernah ya kalau Raditya Dika ya. Oh, lebih banyak yang nonton katanya, Pak. Oh, nonton ya. Ini luar biasa. Ya, anak-anak muda kreatif. Zaman saya belum ada internet. Kayaknya kalau saya lahir sekarang dengan kondisi waktu itu sudah ada internet. Paling terkenal kayaknya, Pak. Kayaknya selfie terus, Bu. Selfie-nya tapi dengan cover novel. Nah, Wattpad nih, novel bestseller. Dear Nathan, mungkin sudah pada nonton kali ya, adik-adik nih. Lanjut. Nah, saya yang sudah berumur 57 tahun, kepada anak-anak saya nih, papa mau beradaptasi nih ya. Jadi nanti kamu jangan malu punya papa muncul di media sosial, selfie dan sebagainya. Karena sekarang tampaknya bekerjanya memang beralih ke digital. Tuh, akun medsos saya, YouTube, Golagung TV, Twitternya, YouTube saya sekitar berapa ya sekarang? 3.000 berapa gitu. Kalau Twitter 24.000 berapa. Kalau Instagram baru 10.300. Lalu saya punya website Golagung Kreatif. Nah, saya isi semuanya dengan gerakan literasi nasional tadi. Ikro kolam itu aja. Saya nggak ngeprank. Biar yang ngeprank yang anak-anak muda aja lah. Walaupun duitnya besar yang ngeprank itu ya. Iya. Nanti yang ngeprank mah adik-adik aja ya. Ngepranknya yang baik-baik lah. Ngepranknya yang positif ya, Pak. Iya. Lanjut. Nah, coba. Siapa yang berani? Saya kasih hadiah 1 buku judulnya Balada Siroy. Wah, asik nih. Mau? Mau tidak? Harus berani bicara ya, Bu. Iya, iya, Pak. Dipakai apa? HP-nya dipakai apa? Alasannya kenapa? Nih, nanti dikirim lewat hari Rabu saya ke sana. Nanti saya titipkan atau saya langsung kirim pakai GoSend atau pakai kurir ke alamat yang menang nih. Silakan. Sudah langsung bertanda tangan Pak Gong ya, Pak? Ya, pasti. Aduh, kalau boleh ibu gurunya mau juga nih, Pak. Nanti guru-guru nanti. Ya, jadi bagaimana Pak pertanyaannya? Itu yang ada di slide. Coba geser slide-nya. Oke. Slide-nya geser. Slide-nya. Nah. Oh iya. HP kamu dipakai apa? Dan presentasi nanti tanya jawab sama saya. Siapa yang berani? Hadiahnya Balada Siroy yang akan difilmkan Januari besok. Nah, sebelum nonton filmnya harus baca buku novelnya nih, novel gratisan lumayan alhamdulillah dari penulisnya langsung pula. Jadi bagaimana HP kamu dipakai apa? Main game kah? Sharing tanpa saring, penyebar hoax, membuli teman atau nonton drakor gitu ya? Drakor, YouTube, nonton drakor. Nonton drakor. Main game. YouTube. Sama nyari ilmu juga. Langsung Ibu Guru tentukan siapa. Saya baca juga di aplikasi WhatsApp. Belum ya? Nanti dipilih satu saja ya Pak ya? Ya, satu aja. Oke, sebentar, tenang dulu. Nanti di stop sharing dulu mungkin ya. Iya. Nah, raise hand. Kemudian, sebutkan nama langsung aja ya. Sebutkan nama.
Boleh Bu, 3 orang boleh. Nanti Oh, saya boleh pilih yang 3 terbaik. orang. Alhamdulillah. Yang terbaik ya Bu ya, saya pilih 1 dari public speakingnya ya, dari cara berbicaranya. Oh ya, dari kakak-kakak SMP 2, dari SD 1 mungkin ya Pak ya. Ada Ya, adik-adik SD juga silakan. nih Pak yang ingin belajar jurnalis katanya. Boleh, boleh. Oke, dari kakak SMP Nurhan Arkan. Satu lagi, Nabil. sebentar lagi dipilih dulu nih. Ayo, satu lagi siapa yang bersedia? 1, 2, 3, ya. Nabil. Muhammad. Nabil. Isya. Nabil. Ayo. Nabil. Oke, Kak Nabil. Jadi Nurhan Arkan dengan Nabil. Dari adik-adik SD. Ayo sambil menunggu dipersiapkan jawabannya tadi apa Pak? HP kamu dipakai untuk apa? Dipresentasikan. Oke, dari adik SD Al-Azhar 5 Kemandoran, Daril. Silakan. Daril Raina. Oke, sudah siap ya tadi? Nurhan Arkan, mana Nurhan Arkan? Sebentar Nurhan. Jadi HP Saya biasa Ayo, ya? mulai biasanya perkenalan dulu. menggunakan Oh, perkenalan dulu. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Assalamualaikum, nama saya Nurhan Arkan Jadi Munandar, bisa dipanggil Arkan. Saya berasal dari kelas 7B. Ya. Lalu HP-nya biasanya digunakan untuk apa? Biasanya saya menggunakan HP untuk menonton YouTube atau kadang-kadang chatan sama teman. Nonton YouTube dan chat dengan teman. Alasan ada penjelasan lain? Kenapa nonton YouTube? Ada apa Kenapa di YouTube? Nah, Alasannya ada nonton YouTube, nonton konten itu? Biasanya ya putus-putus Nurhan. Koneksinya sepertinya kurang bagus ya. Sebentar ya Nurhan, ke Nabil dulu. Oke Nabil. biar nggak bosan. Oh ya, supaya tidak bosan. Biasanya memang apa yang Nurhan tonton di YouTube itu? Konten apa? Game. Oh, game. Baik, tapi sudah luar biasa ya, berani sekali ini. Tepuk tangan untuk Nurhan, luar biasa ya. Bu, hadiahnya buat Nurhan itu buku Rahasia Penulis, bukan sekadar tip menulis. Ini karya saya. Jadi adik Nurhan nanti belajar nulis di sini ya. Oh, terima kasih Pak, tuh luar biasa. Ya. Ini nanti minta alamatnya WA ke saya ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti adik WA nama dan alamat lengkapnya serta nomor handphonenya supaya kurir bisa mengontak. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Selesai. Nurhan sudah dapat 1 buku ya, luar biasa Nurhan, keren sekali. Yang kedua Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Julia Makarim, biasa dipanggil Nabil, dari kelas 9B. Biasanya saya memakai handphone saya untuk banyak hal, terutama biasanya saya yang lagi viral ini lagi main TikTok. Saya juga di TikTok saya suka menonton berbagai macam motivasi bisnis dan bagaimana kita harus berbisnis di masa muda, dan juga banyak yang muncul di TikTok saya itu video-video yang religi, kisah-kisah para nabi. Di masa muda kayak gini kita harus bagaimana sesuai dengan akhlak nabi, dan juga basket juga saya suka nonton di TikTok. Dan juga saya gunakan HP saya untuk
bermain game kalau saya sekarang sekitar untuk hiburan, misalnya kayak main basket gitu, dan juga main perang-perangan gitu, sekitar untuk menghibur diri saya, karena dulu saya emang antusias banget sama bermain game ya. Kalau sekarang udah bosan aja, jadi juga untuk menghilangkan rasa bosan saya juga nonton YouTube, dan yang sering saya tonton yaitu acara basket karena saya sangat suka dengan basket, dan juga saya ingin membangkitkan karir saya di basket. Makanya dengan itu saya nonton YouTube konten basket, saya lihat skillnya kayak gimana, kalau kayak ini harus kayak gimana. Dan juga kalau nonton ceramah juga saya juga nonton ceramah. Itu saja sih. Dramanya apa drakor? Drama Korea? Enggak, saya nggak nonton drakor. Suka nonton drakor nggak, Nadine? Siapa? Nabil? Enggak ya? Kalau nonton drakor cuma ikutan kakak saya aja. Oh gitu. Jadi lebih tertarik sama dunia bisnis dan olahraga gitu ya, Nabil ya? Iya. Oke, terima kasih. Dan juga motivasi religi. Oke. Luar biasa. Satu lagi coba. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nabil. Selamat. Satu lagi tadi dari adik SD. Daryl ya? Iya, Daryl. Silakan adik. Anak SD 2 orang? 1, Pak. Oh, sekarang siapa lagi? Tadi yang pertama kelas 7B itu sudah ya, dari SMP. Barusan juga dari SMP. Satu lagi dari SD. Oh, sekarang yang terakhir SD? Iya. Oh, jadi yang pertama itu anak SMP tuh? SMP, Pak, kelas 1 baru masuk. Oke. Sorry, jadi ya gini, yang anak SMP saya kasih ini aja. Ya. Judulnya Peti Mayat Koruptor. Wow. Yang pertama tuh, ya. Siapa namanya? Arham ya? Arkan. Nah, yang kedua itu yang tadi barusan dapat Balada Siroy. Cara berbicaranya bagus. Iya. Ya. Nanti kirim alamatnya. Nah, sekarang yang anak SD silakan. Yang SD silakan, Daryl. Tadi saya sempat kaget, saya pikir anak SD yang pertama itu. Masih imut-imut ya, Pak ya? Silakan. Daryl. Silakan, Daryl. Waalaikumsalam. Saya belum lihat nih. Menjelaskan saya menggunakan HP saya untuk beberapa hal. Yang terutama saya menggunakan yang bermanfaat dan untuk hiburan. Saya menggunakan yang bermanfaat itu untuk belajar mengcoding ya, hebat sekali. Mengcoding ya? Iya. Belajar dari HP saya untuk mengembangkan saham dan bisnis. Saya juga sering melihat di TikTok dan YouTube cara-cara dan skill-skill sepak bola, basket dan olahraga dan lain-lainnya. Tapi yang paling saya suka itu adalah mengcoding. Saya sering lihat di HP video coding dengan caranya. Dan lalu saya terapkan di komputer saya mencoba untuk membuat. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Daryl. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sering digunakan untuk belajar mengcoding, kemudian belajar sepak bola juga, ya. Tapi lebih tertarik kepada coding. Juga mengetahui mengenai saham-saham begitu tadi ya? masih SMP udah, masih SD udah. SD iya Pak. Saham. Ya luar biasa. Terima kasih Daryl. Nah, sekarang penuh kejutan ya. Hadiahnya Daryl ini ya. Rahasia penulis. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Gong untuk hadiahnya.
Oke, bagaimana? Balik lagi ke slide. Ya, silakan. Kita lanjutkan lagi ya. Masih semangat menyimak? Masih dong pastinya ya. Ini sampai pukul 12 ya? Sampai 11 lebih 10, Pak. Oh, 11 lebih 10. Iya. Oke. Oh, sampai 11.20. Mohon maaf. Oke. Iya. Nah, lanjut. Iya, silakan Pak, dilanjutkan lagi. Nah, kita adik-adik bicara di literasi sekolah ya. Ya, lanjut. Nah, di literasi sekolah itu ada ya membaca 15 menit sebelum belajar, ada nggak? Iya. Nggak ada. Nah, di beberapa tempat ada yang mempraktikkan ini, terus membaca di perpustakaan. Ada yang suka ke perpustakaan? Suka, tapi untuk apa dulu gitu ya Pak? Untuk apa? Nah, yang nomor 3, majalah dinding. Nah, semua sekarang beralih ke digital. Skip, lanjut. Nah, adik-adik kita sudah tahu ya, majalah dinding itu untuk kreativitas adik-adik, untuk mengembangkan bakat adik-adik, untuk menambah wawasan jurnalistik sejak usia muda. Jadi dunia jurnalistik itu luar biasa, apalagi kalau masuk ke TV. Jadi video jurnalis itu bawa video, bawa kamera, sekarang handphone lah. Adik-adik itu bisa jadi wartawan dari sejak sekarang kalau punya medsos, disorot gitu ya, direkam, kemudian diunggah di medsos. Itu juga bisa, disebutnya itu jurnalisme warga. Nah, kita sekarang bicaranya di sekolah. Lanjut. Ustazah, masih ada nggak di SMP 4 Al-Azhar majalah dinding yang seperti ini? Masih Pak, masih. Masih ada ya? Nah, iya. Ini disebutnya internal. Jadi majalah dinding ini untuk di dalam sekolah. Nah, sekarang kita harus berpikir berita-berita atau segala hal tentang SMP Al-Azhar ini bisa dilihat oleh orang di luar sekolah. Maka kita pindahkan sekarang ke digital. Seperti itu ya. Kalau sekolahnya kan sudah ada ya, sekarang nanti adik-adiknya yang sudah mulai aktif. Next. Kalau yang ini media Warta Al-Azhar ini yang pusat ya? Iya, itu pusatnya betul. Itu dalam bentuk media cetak ya, Ustazah? Iya, seperti buletin gitu. Seperti buletin ya. Iya. Nah, adik-adik, di semua media massa, mau itu online ataupun media cetak, koran, majalah, ataupun TV, selalu ada 3 hal ini. Yang pertama berita, ya. Beritanya tuh ada berita langsung. Kalau di TV ada dialog, wawancara, talk show misalnya seperti Najwa Shihab, Mata Najwa misalnya. Seperti ILC. Nah, itu masuknya ke berita. Ya, kalau dalam koran atau dalam media online disebutnya berita langsung. Lalu ada yang kemudian features. Jadi dari berita langsung diubah menjadi features. Nah, nanti dijelaskan. Lalu setelah features, perlu diinvestigasi, diselidiki. Naik lagi ke investigasi report. Nah, kalau di TV, biasanya investigasi report itu tontonan-tontonan kayak National Geography. Jadi diselidiki tentang misalnya kalau ada berita, misalnya sungai tercemar. Masuk di berita dulu, naikkan di seputar Indonesia misalnya ya, atau di berita Selamat Pagi Indonesia, itu beritanya. Lalu kemudian dibuatlah features-nya. Features itu masuk ke membahas tentang sungainya misalnya. Sungai ini tempat ikan dan sebagainya. Pada zaman dulu orang-orang bisa berenang. Nah, itu masuk ke features-nya. Lalu kata redaksinya investigasi. Maka diperiksalah kenapa tercemar. Ternyata ada polusi dari pabrik itu. Nah, diselidikilah kemudian. Sehingga berita yang kita tulis investigasi itu bisa jadi bahan untuk dilaporkan ke yang berwenang, yang menangani itu, ya. Jadi kadang-kala berita-berita dari wartawan itu bisa menjadi bantuan semacam referensi itu semacam rujukan kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya. Seperti itu ya.
Nah, nomor 2, opini. Nah, opini itu adik-adik, tadi kan kita sudah menulis berita misalnya tentang sungai polusi ya, sungainya jadi bau. Sungainya jadi bau misalnya ya. Atau sekolah misalnya perpustakaannya sepi. Nah, adik-adik punya pendapat, masuknya ke opini, bikin esai atau artikel. Nanti adik-adik saya ajarin cara nulisnya besok ya. Ini gambaran dulu aja. Nah, opini itu kalau di TV biasanya program apa ya? Opini itu. Aduh, saya lupa ya di TV, saya lupa deh program apa. Nah, nomor 3 hiburan. Kalau di TV hiburan itu apa? Dahsyat, Brownies, apalagi terus Net TV itu. Oh iya. Kalau di Indonesia apa? Talk show ya. Dangdut, Indonesian Idol itu masuk ke hiburan. Kalau di media cetak atau mading, puisi, cerpen, karikatur, TTS, ucapan selamat, ulang tahun itu masuknya ke situ. Jadi ada 3 itu. Ya, nanti ini dibagi siapa nanti yang bertanggung jawab ya. Oke, lanjut. Next. Nah, isi mading yang offline atau online hampir sama, cuman beda di layout aja, di tata letaknya. Ini saya mengambil dari internet nih, bukan saya yang bikin ini. Saya nggak keburu. Jadi judul mading ada artikel, humor, cerpen, opini, ya, berita utama, komik, tips, pojok mading, puisi dan pantun, ya. Ada berita utamanya tadi masuknya ke berita. Kalau yang artikel masuk dan opini itu kalau artikel itu mungkin bagian dari penelitian, kalau opini tulisan pendapat pribadi tadi, ya. Oke, skip. Lanjut. Nah, adik-adik, sekarang itu kita masuk ke di Indonesia ini ada 6 literasi dasar. Adik-adik mungkin sudah ke literasi baca tulis, kalau numerasi itu matematik, membaca rambu-rambu, sainnya udah mungkin ya. Nah, sekarang literasi digitalnya, keuangan, budaya dan keluargaan. Mungkin keuangan juga sudah ada kegiatan-kegiatan bazar misalnya ya. Kalau ada ulang tahun Al-Azhar mungkin ada bazar buku murah, bazar makanan, minuman untuk masyarakat sekitarnya. Pernah nggak bikin itu, Ustazah? Bazar sudah pernah ada acara di sini, sering juga Pak acara memasak seperti itu. Itu dari pelajaran juga ada. Melibatkan warga sekitar ada? Iya, ada. Nah, itu yang nomor 6 tuh. Jadi tinggal yang sekarang digitalnya. Nah, mading online ini ya, perkembangan dunia internet. Jadi ini mengubah pola kita ya. Ini udah next Bu, next. Ya. Ini skip aja, mungkin udah tahu lah ya, internet itu mengubah cara berpikir kita. Bangun tidur, terus megang handphone, udah lupa sikat gigi. Pernah dengar cerita kan ya? Misalnya anak saya itu kalau malam mukanya bercahaya, tahu-taunya dia malam-malam lagi pegang handphone. Nah, itu dia jok-joknya ya. Lanjut, next. Nah, apa saja yang bisa ditulis? Ya. Jadi kalau media online itu biasanya kan didominasi gambar kalau mading itu. Nah, begitu juga di online, teksnya sedikit, gambarnya supaya menjadi daya tarik, foto-foto terutama, ya, desain grafisnya. Nah, apa yang bisa ditulis? Ini dia agenda sekolah, agenda OSIS, profil guru, profil murid, profil klub olahraga, semua yang ada di sekolah, nggak usah keluar. Jadikan para pelajar itu bintang-bintang di majalah dinding kita. Jadi nanti dia share kan ke teman-temannya, share nih saya ada di mading online SMP Al-Azhar, cari namanya. Jadi kalau saran saya harus dipisahkan dari media online sekolah. Jadi guru-guru, kepala sekolah harus memberikan ruang mading online ini ke anak-anak, ke para pelajarnya. Jadi biarkan mereka di situ bersenang-senang dengan dunianya yang tentu diarahkan ke hal positif. Nah, ini agenda OSIS-nya, profil gurunya, ulang tahun teman-temannya. Nanti bisa masang iklan tuh.
Misalnya jualan nasi uduk, jualan gelting itu ya, tentang bando dan sebagainya, dia harus bayar tuh, bayarlah misalnya sebulan 100.000 misalnya, itu bisa. Jadi bisa Literasi pasang iklan keuangan, ya. iya, literasi keuangannya bisa. Ulang tahun misalnya, butuh butuh kado, masang bungkus kado yang baik dan sebagainya lah, itu bisa berlatih literasi keuangan. Jadi anak-anak itu bisa dilatih untuk memiliki jiwa writerpreneurship di situ tuh. Jadi punya jiwa kewirausahaan di dunia tulis menulis. Oke, lanjut. Nah, Bu sekarang ke susunan redaksi ya. Iya. Nah, jadi pihak sekolah sebagai penanggung jawab. Mungkin kepala sekolah mewakilkan ke siapa? Ditunjuk satu orang. Harus ada orangnya supaya kalau hanya nama sekolah nantinya saling lempar. Saling mengandalkan gitu ya. Ya, jadi langsung aja tunjuk dari pihak sekolah itu penanggung jawabnya guru siapa. Udah taruh di situ. Lalu pemimpin redaksinya saya sarankan sih dipilih yang kelas 2 ya. 1 tahun ini, 1 tahun karena di kelas 3 udah nggak bisa kan? Iya betul, sudah fokus ke ujiannya. Tuh lihat, ada produksi. Jadi produksi ini di sini ruangannya itu dikasih komputer, kompugrafi itu. Dia dikasih wifi, komputer, kompugrafi, harus orang yang ahli desain grafis, layouter, bisa TikTok, menguasai medsos. Jadi TikTok itu kan coba kalau disebarkan Mading SMP Al-Azhar edisi ini, wah TikTok tuh. Nah, kalau perlu tuh ada berita antar sekolah. Jadi kali ini sekolah SMP jangan Al-Azhar aja, kasih satu rubrik kategori agenda tamu misalnya. Dengan gaya rap di TikTok itu misalnya ada anak yang memang berbakat di sana, manfaatin. Kamu sebagai duta SMP Al-Azhar madingnya ya, jadi duta mading online ini ditunjuk orangnya ini, maka dia konsentrasi ke TikTok aja ya. Nah, lalu ada puslitbang. Nah, puslitbang ini biasanya research and development, biasanya dia meneliti. Jadi nanti rapat redaksinya itu pemimpin redaksi nanya, hey puslitbang, apa besok edisinya bulanan misalnya ya. Dia, saya udah meriset nih, ternyata sekarang trennya di Al-Azhar ini ke mana? Ke TikTok, ke mana? Ke apalah, saya di dunia anak-anak nih apa. Nah, itu puslitbang yang ngasih masukan. Nah, lalu pemimpin redaksi ini dibantu oleh kontributor. Nah, dia punya kaki tangan di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia tanya disebutnya PJ kelas 1 misalnya. Hey, PJ kelas 1, siapin ya berita-berita di kelas 1, berita di kelas 2, kelas 3. Nah, seperti itu. Nah, yang paling dilematis PJ kelas 3, masih ada yang mau enggak? Kalau misalnya sudah enggak bisa, berarti PJ kelas 1, kelas 2 merangkap berbagi menulis gantian untuk kelas 3-nya. Nah, tiba-tiba ada juara MTQ, tiba-tiba ada juara matematik. Itu bisa masuk ke profil siswa. Tiba-tiba ada guru yang baru menikah misalnya. Dituliskan. Apalagi kalau misalnya sanggup ada kategori video di situ. Video pernikahan guru olahraga misalnya. Pernikahan ada saja misalnya guru yang menikahkan anaknya. Nah, itu juga nanti datengin, Pak besok mau menikah ya, masang iklan dong Pak di kami Pak. Nah, dia nanti videonya dibikinin 1 menit, harganya 100.000, bisa seperti itu. Lanjut. Nah, desain grafis sangat penting online ini. Nah, saya lemah lah di ilmu soal desain grafis. Nanti Ibu harus bikin pelatihan desain grafisnya ya. Ya kebetulan ada Pak, terintegrasi di kegiatan ini ya. Jadi selain belajar nulis juga belajar desain grafis nanti. Oke, mantap. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Saya lihat di internet banyak sekali berita-berita SMP Islam Al-Azhar 4. Nah, ini adalah sumber ide untuk ditulis jadi berita. Ya, next lanjut.
Nah, ini tugas buat besok, Bu. Oh iya Pak. Tugas buat besok, bagi kelompok. Ya sudah, kebetulan sudah dibagi jadi 3 kelompok besar ya. Oke, 3 kelompok besar ya. Ya. Nah, usahakan 3 kelompok besar ini memilih membuat nama madingnya untuk latihan ya. Ya. Nama madingnya, pemimpin redaksinya siapa. Berarti satu kelompok 10 orang ya, Bu? Satu kelompok 15 orang, Pak. Oke, 15 orang. Ada berapa kelompok? 3 kelompok? Ya, ada 3 kelompok, Oke. betul. Bisa mundur lagi nggak, Bu, ke slide yang susunan redaksi? Bisa. Sebentar, Pak. Ini ya? Ya. Nah, coba kelompok itu dipilih pemimpin redaksi. 15 cukup ini. Produksinya ada desain grafis dan layouter. Jadi 2 orang produksinya, puslitbangnya pilih 2 orang, PJ kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi nanti ini di 3 kelompok ini bersaing membuat blog. Jadi Pak. nanti bikin blog misalnya ada agenda sekolah kategorinya. Misalnya berita kelas 1, berita kelas 2, berita kelas 3 boleh. Tapi namanya silakan bebas ya. Lalu ada profil profil berprestasi ya, profil murid, profil guru, kasih nama apa kategorinya silakan. Ya penting tadi yang apa? Ya. Kenapa? Yang 3 tadi masuk ya Pak, ada berita, ada hiburan, lalu ada apa tadi satu lagi? Ada tiga unsur itu. Ya, opini Bu. Ya. Ya. Nah, next coba Bu maju lagi. Terus, nah ini ya. Nah ini selesai saya nih. Sudah. Iya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab mungkin Pak, masih ada waktu ya? Silakan. Tanya jawab. Baiklah tadi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Pak Agung juga sudah memberikan tugas nih, ada tantangan untuk kalian semua. Karena kebetulan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah nanti tugasnya adalah membuat satu blog atau website gitu ya. Nah silakan jika ingin ingin ditanyakan terlebih dahulu, tanyakan dulu sekarang, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi ya, mendengar penjelasan tadi dari Pak Gong, tidak ada lagi kata bingung harus nulis apa, bingung mau mulai dari mana gitu ya. Karena tadi semua yang ada di sekolah bisa jadi sumber ide ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya mau membantu profil, misalnya ada murid sakit, nanti saya ingat tuh waktu SMP suka ada OSIS nyebarin kain celeng. Nih ada teman kita sakit, iuran dong ya, nyumbang waktu itu Rp50. Zaman itu kan jajan aja cuma 100 kalau nggak salah. Nah nanti profil anak yang sakit itu dinaikkan di mading online kita. Itu boleh. Penjaga sekolah misalnya butuh bantuan, rumahnya kena bencana. Nah itu semuanya di mading bisa dilakukan. Oke baik Pak, terima kasih. Ya sudah ada satu penanya mungkin ya. Dari masing-masing kelompok harus ada perwakilan yang bertanya. Perwakilan dari kelompok 1, silakan, ada yang mau ingin ditanyakan tidak? Nanti kalau bisa nih malam ya di rumah udah mulai kutak-katik sama teman-temannya. Syukur-syukur besok saya tanya sudah punya belum mading online-nya. Nah siapa tahu sudah ada, harus dibikin nanti malam ya. Oke, siap Pak. Dari kelompok 1 ada yang ingin tanyakan dulu? Terkait tugasnya, terkait apapun lah atau yang penjelasan tadi. Kelompok 2 mungkin? Kelompok 3? Udah pada ngerti kali Bu, ini pinter-pinter anak-anaknya nih. Alhamdulillah. Ini antara ngerti atau bingung Pak? Oh iya silakan. Dari kelompok 1, Ataya Zahra. Saya masih nggak ngerti.
bikin websitenya gimana? Perkenalan dulu. Assalamualaikum, saya Ataya Zahra Wahyu, biasa dipanggil Wahyu dari kelompok 1, kelas 8B. Saya masih kurang ngerti cara bikin websitenya bagaimana ya? Oke. Terima kasih Wahyu. Adik persis sama waktu saya juga begitu. Wah, ini katanya ada website, itu tahun 2004. Wah, ada website, gimana bikinnya? Bingung saya kan, lihat laptop. Ini gimana orang bisa lihat majalah saya di laptop? Caranya gimana? Lalu saya tanya seorang orang yang gratisan, yang Blogspot atau WordPress. Pernah dengar nggak, Adek? Ya, pernah ya. Adek, nanti tanya sama teman-teman, cari di Google, ada tuh yang nama website gratisan, Blogspot atau WordPress. Ibu Ustazah tahu ya, Ustazah ya? Ya Pak, tahu, alhamdulillah. Nanti adik-adik dikasih tahu. Nah di situ nanti adik-adik belajar, nanti pasti bisa lah. Adik-adik zaman ini zaman adik-adik ya, zaman now ini kid zaman now ya. Ini pasti adik-adik tersambung, gampang. Saya yang orang tua aja, kerja keras, ternyata bisa, alhamdulillah. Sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah itu kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya, pindahkan ke bahasa Indonesia, semuanya sudah dijelaskan. Nanti di situ adik-adik bisa bikin tuh kategorinya, rubriknya, profil misal profil murid, profil guru, agenda sekolah, berita kelas 1, berita kelas 2, berita kelas 3. Jadi nih, untuk di websitenya diingat ya, cukup adik-adik nulis begini. 1, berita, itu aja. Ya, berita itu nanti di dalamnya bisa aja berita kelas 1, kelas 2, kelas 3, supaya nggak terlalu banyak ya Bu ya. Iya. Berita. Itu kalau itu namanya label gitu ya Pak ya? Apa ya? Biasanya disebutnya kategori. Kategori biasanya. Jadi boleh Blogspot, boleh WordPress. Ada kategori, jadi 1 kategorinya berita sekolah. Nah, berita sekolah itu nanti bisa saja menulis berita anak kelas 1, bisa anak kelas 2, bisa saja berita guru-gurunya bikin kegiatan. Lalu kedua, profil. Nah, profil ini bisa profil guru, bisa profil murid, bisa profil orang tua murid, bisa profil penjaga sekolahnya. Jadi sudah 2 tuh ya, berita sekolah, profil. Nah, yang ketiga di situ bisa ditulis opini misalnya. Boleh. Opini atau misalnya dapat. Boleh. Yang keempat, boleh tuh puisi atau cerpen, terserah. Atau mau dikasih halaman atau kategorinya sastra, boleh. Jadi misalnya, jadi berarti ada 4 ya. 1 berita sekolah, 2 profil, 3 sastra misalnya ya. Jadi sastra itu isinya boleh puisi, boleh cerpen, boleh humor, boleh. Nah, silakan dikembangkan saja, mau ditambahkan, boleh. Iya, baik. Terima kasih sudah terjawab ya, Ataya Zahra. Dari kelompok yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Dari peserta SD, ada yang masih penasaran? Ini peserta SD juga nanti ikut membuat tugas bikin blog, Bu. Kalau SD sih tidak, Pak, hanya... Tidak ya? Oh, ada. Maaf. Ada katanya. Ada, nanti akan dibuatkan, tapi mungkin yang lebih sederhana lagi. Ya. Oh, ada lagi pertanyaan dari SD, Hanif. Silakan, apa yang ingin ditanyakan, Dek? Suaranya kecil. Ya, silakan, Hanif. Untuk kelompok yang SD nanti dibaginya seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Nanti untuk yang SD akan dibuatkan lagi satu kelompok baru. Jadi ditunggu saja ya, Hanif ya. Nanti panitia sedang mempersiapkan terlebih dahulu. Ustazah, saya mau kasih masukan dulu. Nanti kan sudah ada grup WA nih.
Iya, betul. Nanti di grup WA itu tolong bisa nanti malam misalnya ya, ditulis teks aja. Misalnya gini, penanggung jawabnya grup 1 Pak siapa, Ibu siapa. Lalu ditulis pemimpin redaksinya siapa. Jadi diketik aja, teks aja. Ya, baik Pak. Jadi susunannya penanggung jawabnya Pak Guru atau Bu Guru, pemimpin redaksinya murid siapa, produksinya siapa, lalu apa tadi itu reporter dan sebagainya ya. Silakan. Ya semua sudah punya tugas masing-masing gitu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Tadi satu lagi ada yang ingin bertanya dari 7B, sepertinya kelompok 2 ya? Tadi siapa ya? Satu lagi, silakan diberi kesempatan. Oh iya, ada yang dari SD, silakan. Saya kan hobi nulis jurnal travel gitu Pak, yang bagus kayak gimana Pak? Jurnal travel. Ya. Nah, menarik. Jadi untuk semua anggota itu boleh tuh disimpan kategori, misalnya kategorinya perjalanan atau mau bahasa Inggris traveling misalnya. Boleh. Nah, nanti besok diajarkan cara nulisnya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Boleh, nanti diajarkan katanya. Dengan foto-foto ya, misalnya sedang ada di gunung mana, sedang ada di pantai mana. Nanti di bawahnya dikasih tulisan. Boleh. Iya, terima kasih. Luar biasa. Ada lagi tadi dari kelompok 2 kalau tidak salah. Tidak. Ya sudah, alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara kita untuk materi kedua ini. Terima kasih untuk semua materi dari Pak Gong. Alhamdulillah semuanya luar biasa, memberikan inspirasi, motivasi bagi kita semua ya. Pokoknya jangan fokus pada kekurangan diri. Lakukan apapun hal positif yang bisa membuat kita lupa sama kekurangan kita, lalu melesatlah gitu ya Pak ya. Ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya Pak Gong. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kita insya Allah bertemu lagi esok hari. Ya, Kalau Bu ya? Taja, saya minta tolong 3 anak tadi kalau bisa alamatnya diberikan ke Mbak Tias ya. Oh iya, baik Pak. Yang tadi dapat buku itu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Untuk itu kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Kak Reza dan Kak Malika. Saya udah boleh live nih, live group. Silakan Bapak boleh. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa besok Pak. Semuanya ucapkan terima kasih kepada Pak Gong. Makasih Pak. Makasih Om. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.